Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Zalia Fauzani dengan NIM 23042108 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara akan membuat video materi pembelajaran mata kuliah perbandingan administrasi negara, yaitu mengenai pendekatan administrasi negara yang relevan berdasarkan masing-masing pemerintahan negara di dunia. Baiklah, untuk pendekatan perbandingan administrasi negara itu memainkan peran penting dalam memahami bagaimana berbagai sistem administrasi negara di dunia bekerja, serta bagaimana praktik-praktik yang diterapkan di suatu negara dapat dibandingkan dan diadaptasi oleh negara lain. Nah, melalui pendekatan ini, para peneliti bisa memahami bagaimana sistem pemerintahan bekerja, terus bagaimana kebijakan publik, dan administrasi negara itu dikelola di berbagai negara sesuai dengan konteks. Nah, Henry menjelaskan pendekatan perbandingan administrasi negara itu sebagai suatu cara untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip umum dalam administrasi dengan mempelajari berbagai model dan juga praktik di negara-negara yang berbeda. Pendekatan ini punya tujuan untuk menemukan pola umum dalam administrasi publik yang diterapkan lintas di berbagai negara. Pendekatan perbandingan administrasi negara ini juga disebutkan sebagai suatu metode yang menganalisis dan membandingkan sistem pemerintahan dari berbagai negara untuk memahami bagaimana mereka mengatur dan menjalankan fungsinya di negara tersebut. Perbandingan pendekatan administrasi negara ini tidak cuma berfokus pada aspek teknis birokrasi, tetapi juga mencakup adanya dimensi politik, sosial, dan juga ekonomi. Jadi, di setiap negara tuh punya karakteristik yang unik, sehingga pemahaman mendalam mengenai konteks politik dan budaya itu menjadi sangat penting. Nah, pendekatan ini bukan hanya melihat struktur pemerintahan, tapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan juga efektivitas di negara tersebut. Pendekatan dalam perbandingan administrasi negara melibatkan analisis terhadap struktur, proses, dan juga hasil dari administrasi publik di berbagai negara. Nah, melalui perbandingan ini, para akademisi dan juga praktisi atau peneliti itu bisa mengidentifikasi kesamaan dan juga perbedaan serta mengevaluasi aktivitas model-model administrasi yang ada. Nah, tujuan utama dari adanya pendekatan perbandingan administrasi ini adalah untuk menemukan praktek terbaik yang dapat diterapkan di negara-negara yang diteliti dan juga untuk memahami bagaimana tata kelola pemerintahan di negara tersebut. Selain itu, pendekatan perbandingan administrasi negara ini juga membantu menganalisis pengaruh faktor eksternal seperti adanya globalisasi, integrasi regional, dan juga perubahan teknologi. Dalam pendekatan perbandingan administrasi negara, ada 3 pendekatan yang diketahui. Yang pertama itu pendekatan institusional. Dia berfokus pada peran dan struktur institusi dalam sistem administrasi negara. Jadi dia mencakup adanya organisasi pemerintah, struktur, aturan, dan juga peraturan yang mengatur tindakan dan kebijakan pemerintah. Jadi dengan adanya pendekatan ini bisa memahami bagaimana perbedaan dan struktur dan juga peran institusi-institusi dalam mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, pengambilan keputusan, dan juga pelayanan publik. Nah, pendekatan yang kedua itu ada pendekatan fungsional atau behavioral. Dia berfokus pada perilaku dan tindakan manusia di administrasi negara. Nah, ini menganalisis bagaimana pegawai pemerintah dan pemimpin berinteraksi, mengambil keputusan, serta merespon tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, pendekatan ini membantu kita untuk memahami bagaimana aspek manusia dan administrasi negara itu saling terhubung dan juga bagaimana faktor-faktor yang ada di dalamnya itu mempengaruhi kinerja pemerintah. Yang ketiga, itu pendekatan neo-institusional. Dia menggabungkan elemen-elemen yang ada dari kedua pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan fungsional atau behavioral. Jadi dengan pendekatan neo-institusional ini, dia berfokus pada peran institusi dan juga perilaku manusia dalam administrasi negara. Ini menekankan bahwa institusi dan perilaku itu tidak dapat dipisahkan dalam pemahaman sistem administrasi negara. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat dianalisis bagaimana interaksi antara institusi dan perilaku itu menciptakan tata kelola publik yang efektif atau sebaliknya, yaitu menghambat.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan perbandingan administrasi negara yang relevan itu sesuai dengan karakteristik pemerintahan masing-masing negara di dunia, dan dia mencerminkan adaptasi terhadap konteks lokal seperti adanya teknologi, birokrasi, dan juga tata kelola. Contohnya di negara Jerman, dia menerapkan pendekatan birokrasi profesional berbasis merit system dengan adanya rekrutmen positif, struktur hierarki yang jelas, serta penekanan pada efisiensi dan akuntabilitas tinggi. Di negara Singapura, dia unggul dalam administrasi modern berbasis teknologi melalui e-government, adanya birokrasi ramping, transparansi data real-time, dan orientasi hasil untuk mencapai efisiensi tinggi. Di negara Kanada juga mengadopsi governance kolaboratif yang melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil, dan juga pemerintah sebagai fasilitator dengan fokus pada kebijakan inklusif dan juga multipartai. Sementara itu, di negara Australia dia menerapkan New Public Management atau NPM yang berorientasi pada hasil struktur, terus efisiensi kinerjanya melalui indikator KPI, adanya desentralisasi dan juga kompetisi pasar untuk reformasi birokrasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi global. Jadi secara keseluruhan adanya pendekatan sistem kultural dan perilaku ini menekankan pentingnya administrasi negara yang kontekstual, adaptif, serta integritas dengan nilai konstitusional untuk menghadapi tantangan kontemporer. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.